Banyak petani sawit yang heran kenapa ketika hari ini melakukan pemupukan, akan tetapi keesokannya pupuk belum bisa merubah kondisi fisiologis tanaman. Hasilnya belum ada perubahan, daun masih kuning, dan buah masih kecil. Padahal ketika kita melakukan pemupukan, pupuk tersebut sebenarnya tidak serta-merta bisa langsung diserap oleh tanaman kelapa sawit yang kita budidayakan, teman-teman. Nah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Plan di Plan Inspirasi. Salam tanam berduri, salam petani kelapa sawit seluruh Indonesia. Pada kali ini saya ingin membahas secara mendalam kapan reaksi pupuk pada tanaman sawit serta berapa lama reaksi pupuk yang bisa kita berikan itu diserap oleh tanaman sawit. Nah, langsung saja, sebenarnya secara teknis reaksi pupuk pada tanaman sawit itu tidak terjadi secara serentak. Ada yang disebut reaksi internal yang terjadi di dalam jaringan. Reaksi internal ini terjadi sangat cepat. Kemudian ada yang disebut reaksi eksternal, yaitu perubahan fisik pada tanaman. Nah, reaksi eksternal ini membutuhkan waktu yang cukup lama, teman-teman. Bahkan hingga 2 tahun atau 24 bulan. Nah, agar lebih jelas saya akan memaparkan secara spesifik mulai dari minggu pertama, minggu kedua, hingga minggu selanjutnya ketika kita usai melakukan pemupukan, apa yang terjadi pada tanaman. Nah, pada saat minggu pertama hingga minggu keempat kita melakukan pemupukan, sebenarnya pupuk tersebut sudah bisa mulai diserap, maka kita akan melihat reaksi visual terhadap tanaman. Hal ini biasanya terjadi pada saat kita melakukan pemupukan dengan pupuk urea atau ZA, karena pupuk tersebut mengandung nitrogen yang tinggi yang bisa cepat diserap oleh tanaman. Penyerapan nitrogen pada pupuk-pupuk tersebut bisa kita lihat terjadi perubahan terhadap kondisi pelepah, yang mana sebelumnya daunnya berwarna kuning. Ketika kita melakukan pemupukan dengan urea atau ZA, daun akan berubah menjadi hijau, teman-teman. Nah, ini adalah reaksi pertama 1 bulan usai kita melakukan pemupukan. Kemudian kita masuk pada fase bulan kedua usai kita melakukan pemupukan. Pada bulan kedua hingga bulan keempat akan terjadi perbaikan vegetatif. Perbaikan vegetatif ini meliputi akar, batang, kemudian pelepah, dan juga terlihat tunas baru yang keluar. Pada tahap ini nutrisi mulai digunakan untuk memperbaiki struktur pertumbuhan. Terlihat pelepah baru yang muncul, mungkin terlihat lunak tapi lebih hijau. Nah, kemudian masuk pada bulan ketiga hingga bulan ke-6 sampai bulan ke-10, kita akan melihat peningkatan berat buah. Ini menandakan pupuk yang kita berikan sudah mempengaruhi proses generatif pada tanaman sawit kita. Ingat, teman-teman, ini semua terjadi pada masa bulan ketiga hingga bulan ke-10. Bukan 1-2 minggu, tapi hampir 1 tahun. Pupuk hari ini baru akan terasa hasil pada timbangan produktivitas setelah hampir 1 tahun. Kita akan melihat berat janjang rata-rata pada buah sawit kita akan berkembang, cenderung lebih padat, dan buah itu keliling. Nah, hal ini bisa kita rasakan ketika kita melakukan pemupukan dengan pupuk yang mengandung kalium tinggi atau MOP. Akan mengubah struktur generatif pada tanaman sawit kita, yang mana buah akan cenderung lebih maksimal dan banyak bunga yang keluar. Ini meminimalisir kondisi trek atau pokok kosong pada tanaman kelapa sawit kita. Nah, kemudian kita masuk pada fase keempat, yaitu 12 hingga 24 bulan. Nah, di masa ini kita akan melihat kenaikan produksi total, baik dari sisi fisiologis maupun produksi tanaman, baik dari sisi batang, daun, serta buah. Nah, ini adalah efek jangka panjang yang paling menentukan keuntungan petani sawit seperti kita ini, yang mana penambahan jumlah janjang per pohon akan lebih terlihat. Pupuk yang kita berikan setahun
lalu berfungsi untuk menyelamatkan cikal bakal bunga agar tidak gugur atau tidak berbuah, bahkan hingga menjadi bunga jantan. Jadi tidak heran sebenarnya mengapa terjadi kondisi trek dan terjadi pembungaan jantan yang berlebihan. Ini semua karena faktor nutrisi yang kurang serta air yang tidak maksimal terjadi pada tanaman kelapa sawit kita. Nah, jadi kesimpulannya, pada waktu kita melakukan pemupukan, 1 bulan pertama itu kita akan melihat daun lebih hijau. Nah, di masa-masa tersebut pupuk sudah bereaksi pada fase vegetatif tanaman kelapa sawit kita. Kemudian masuk ke bulan ketiga, selesai kita melakukan pemupukan, kita akan melihat pelepah mulai membuka serta terlihat lebih segar. Nah, ini artinya pupuk kita juga sudah bereaksi pada masa vegetatif. Nah, 8 bulan usai kita melakukan pemupukan, kita akan sudah bisa melihat buah yang dipanen akan terasa lebih berat. Ini tandanya efek pemupukan, terutama pupuk KCL atau MOP itu sudah meresap pada buah kelapa sawit kita. Selanjutnya pada fase 18 bulan setelah kita melakukan pemupukan, kita akan melihat banyak bunga-bunga baru yang keluar seperti depan kita ini. Pohon akan terasa lebih produktif dan meminimalisir kondisi trek karena sudah tersedianya cikal bakal buah, yaitu bunga. Usahakan ketika kita melakukan pemupukan, usahakan lakukan tepat dosis dan tepat waktu, serta jangan salah menilai, karena untuk pemupukan itu banyak proses yang harus dilalui oleh tanah dalam penguraian, serta dalam penyerapannya. Tanaman kelapa sawit juga membutuhkan waktu agar hasilnya bisa maksimal. Kemudian yang terakhir, saran saya ketika Anda melakukan pemupukan, usahakan kita sebagai petani itu mempunyai buku jadwal pemupukan agar rotasi pemupukan itu tidak keliru, teman-teman.